Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Sahara dengan nomor induk mahasiswa 2401047, Desi Eliasari Windarti dengan nomor induk mahasiswanya 2401048, Elin Ari Susanti dengan nomor induk mahasiswanya 2401050, Lia Agustina 2401053, dan saya sendiri Nur Rohman dengan nomor induk mahasiswa 2401054. Di sini saya bertindak sebagai moderator dalam presentasi kali ini, dan selanjutnya atas nama Anissa Sahara, Desi Eliasari, Elin Arisusanti, dan Lia Agustina sebagai presentator yang nantinya akan membacakan slide presentasi berurutan sesuai dengan nomor induknya masing-masing. Yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Sahara, nanti selanjutnya dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain. Kepada Anissa Sahara dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Simplicia rimpang jahe. Jahe, nama lain dari jahe adalah Gingiber officinale. Di nama lokal jahe di Indonesia ada beberapa macam. Contohnya di Lampung itu ada jahi, di Bali ada cipakan, di Jawa ada jahe. Kemudian ciri-ciri morfologi tanaman jahe. Yang pertama ada batang. Batang jahe berbentuk semu, tegak, tidak bercabang, dan tingginya antara 30 cm sampai 1 meter. Pangkal batang jahe berwarna kemerahan. Kemudian akar. Akar jahe berbentuk rimpang atau rizoma, yaitu akar yang tumbuh menjalar ke bawah permukaan tanah. Akar jahe berwarna putih sampai coklat terang, berserat dan berbentuk bulat ramping. Kemudian ada daun. Daun jahe berbentuk bulat dan lanset, panjangnya antara 15 sampai 23 mm dan berwarna hijau. Tulang daun jahe bersejajar dengan dan berselang-seling. Tangkai daunnya berbulu halus. Kemudian ada bunga. Bunga jahe berbentuk tongkat atau bulat sempit, dan mahkota bunganya berwarna kuning kehijauan. Kemudian kandungan kimia dari jahe. Jahe mengandung berbagai senyawa kimia, diantaranya yaitu yang pertama minyak atsiri mengandung zingiberol, linalool, kafikol, dan geraniol. Yang kedua ada oleoresin. Oleoresin termasuk dalam bahan aktif jahe. Yang ketiga ada gingerol, yaitu senyawa pedas utama yang terdapat dalam jahe. Yang keempat ada sagaol, senyawa bioaktif dalam jahe. Yang kelima ada kurkumin, yaitu senyawa bioaktif juga dalam jahe. Yang keenam ada asam oksalat dan asam tartarat, dua asam utama dalam jahe. Yang terakhir ada cianin, gingerenon A, dan quercetin, senyawa dalam jahe merah yang berpotensi sebagai inhibitor. Selanjutnya yaitu manfaat tanaman untuk kesehatan. Tanaman di sini yaitu tanaman jahe. Jahe sendiri memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, yaitu diantaranya satu, jahe dapat mengatasi masalah pencernaan dan memperlancar sistem pencernaan. Yang kedua, jahe dapat meredakan mual yang disebabkan oleh morning sickness, vertigo, atau efek samping pengobatan kanker. Yang ketiga, jahe dapat meredakan nyeri pada beberapa kondisi penyakit seperti radang sendi, nyeri akibat menstruasi, dan nyeri punggung bawah. Yang keempat, jahe dapat meringankan sakit kepala seperti migrain. Lalu yang kelima, jahe dapat membantu melindungi dari penyakit jantung, menurunkan kolesterol, dan menurunkan tekanan darah. Yang keenam, jahe juga dapat mengurangi reaksi alergi. Yang ketujuh, jahe dapat membantu menjaga berat badan ideal. Yang kedelapan, jahe juga dapat menurunkan resiko penyakit Alzheimer. Yang kesembilan, jahe dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan yang kesepuluh, jahe dapat membuat tidur lebih nyenyak. Di sini adalah tahap-tahap
dalam pembuatan Simplicia rimpang jahe. Yang pertama yaitu pengumpulan bahan. Di sini disiapkan bahan pembuatan Simplicia sebanyak 2 kg. Lalu tahap yang kedua yaitu sortasi basah. Ini dilakukan untuk memisahkan kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan Simplicia. Tahap ketiga yaitu pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotoran lainnya yang melekat pada bahan Simplicia. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air mengalir bahan Simplicia yang mengandung zat yang mudah larut dalam air yang mengalir. Pencuciannya agar dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin untuk menghindari kehilangan zat lebih banyak. Tahap keempat yaitu perajangan. Perajangan bahan Simplicia dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan. Ukuran perajangan tergantung dari bahan yang digunakan karena dapat mempengaruhi kualitas Simplicia yang dihasilkan. Perajangan terlalu tipis dapat mengurangi zat aktif yang terkandung dalam bahan. Perajangan terlalu tebal memerlukan waktu lebih lama dalam proses pengeringan. Tahap yang kelima ya, tahap pengeringan. Tujuan pengeringan ialah untuk mendapatkan Simplicia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan dicegah penurunan mutu dan kerusakan Simplicia. Pengeringan dengan menggunakan sinar matahari langsung memerlukan kurang lebih 5 hari. Suhu pengeringan tergantung kepada bahan Simplicia dan cara pengeringan bahan Simplicia dapat dikeringkan pada suhu 30 derajat Celcius sampai suhu 90 derajat Celcius, tetapi suhu yang terbaik adalah tidak melebihi 60 derajat Celcius. Yang keenam ada tahap sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan adalah tahap air pembuatan Simplicia. Tujuannya untuk memisahkan bagian-bagian asing dalam tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lainnya yang terlebih dalam. Masih tinggal di dalam. Tahap yang ketujuh, pengemasan dan penyimpanan. Setelah bersih, Simplicia dikemas dengan menggunakan bahan yang tidak beracun, tidak bereaksi dengan bahan yang disimpan. Pada kemasan dicantumkan nama bahan dan bagian tanaman yang digunakan. Tujuan pengepakan dan penyimpanan adalah untuk melindungi agar Simplicia tidak rusak atau berubah mutunya karena beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar. Simplicia disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Terima kasih. Ini video pembuatan Simplicia dari awal sampai pengepakan. Baik, itu tadi penjelasan tentang pembuatan Simplicia rimpang jahe dari kami kelompok 5. Setelah ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kami bagi beberapa sesi. Sesi pertama kita akan membuka 2 pertanyaan. Nanti kami catat dulu pertanyaannya. Setelah itu nanti setelah kami menemukan jawabannya, kami akan jawab satu persatu. Sesi pertama saya persilahkan untuk rekan Sandy Septrio. Silahkan. Izin memberi pertanyaan. Tadi kan udah dijelasin waktu bobot sampel basahnya kan 2 kilo. Nah, setelah kering itu bobot sampel keringnya itu berapa, Kak? Oke, pertanyaannya bobot kering Simplicia setelah dilakukan pengepakan ya Kak ya? Iya, Kak, betul. Oke, kami tampung dulu pertanyaannya. Selanjutnya, silahkan Kak Nurul Hidayah.
Baik, izin bertanya. Saya Nur Hidayah Fitriani dari kelompok 3. Pertanyaannya dalam tahap pengumpulan bahan baku, apa aja kriteria yang digunakan untuk memilih rimpang jahe yang ideal untuk pembuatan simplisia ini? Oke. Saya ulangi pertanyaannya ya Kak ya. Pertanyaannya kriteria pemilihan bahan untuk pembuatan simplisia rimpang jahe ya. Iya. Oke, baik. Pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Kami akan mempersiapkan jawabannya. Nanti setelah jawabannya sudah ada, kami akan jawab satu persatu ya Kak. Iya, baik. Terima kasih. Tunggu ya Kak. Oke, pertanyaan satu dari rekan Sandy Septrio tentang berapa bobot kering setelah pengepakan, karena tadi bobot awal untuk pembuatannya 2 kilo. Pertanyaan itu akan dijawab oleh rekan saya, Anissa Sahara. Kepada Anissa Sahara, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Rohman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sandy. Tadi pertanyaannya bobot basah itu 2 kg. Untuk bobot keringnya itu sekitar 330 gram. Jadi itu kan dibikin pengepakannya dibikin 3 pak. Jadi satu paknya itu 110 gram. Iya. Terima kasih Kak Sandy. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, sudah jelas ya Kak ya atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari Kak Nurul Hidayah akan dijawab oleh rekan saya atas nama Lia Agustina. Kepada rekan Lia Agustina, dipersilakan. Izin menjawab untuk pertanyaan Kak Nurul ya, kriteria pemilihan untuk pembuatan rimpang jahe itu. Yang pertama itu kita cari jenis dan varietas jahe. Yang kedua itu usia rimpang. Rimpang jahe usia tua itu berusia 8 sampai 12 bulan. Yang ketiga ukuran dan bentuk rimpang. Yang keempat kondisi rimpang. Yang kelima warna dan tekstur. 6 kadar air. 7 kebersihan dan keamanan. 8 kualitas aromatik. Terima kasih. Baik, Kak Nurul, apakah sudah paham dengan pertanyaannya? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, sesi kedua, karena waktunya masih ada, kami akan membuka satu lagi pertanyaan. Boleh atas nama Kak Diva Alfistia. Silakan, boleh pertanyaannya. Ya Kak, izin bertanya, apakah ada efek samping dari mengonsumsi jahe setiap hari? Oke, pertanyaannya, saya ulangi ya Kak ya. Efek samping mengkonsumsi jahe setiap hari. Iya Kak. Oke, kami persiapkan dulu jawabannya. Nanti setelah jawabannya sudah ada, kami jawab ya Kak ya. Ditunggu ya Kak. Baik Kak. Oke, pertanyaan dari Kak Diva, efek samping penggunaan jahe setiap hari akan dijawab oleh rekan saya atas nama Elin Arisanti. Kepada Elin Arisanti, dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Diva. Minum jahe setiap hari umumnya aman dan bisa memberikan manfaat untuk kesehatan, asalkan tidak berlebihan. Cukup Kak Diva. Ya baik Kak, makasih jawabannya. Oke,
Sudah ya Kak ya? Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi, apabila ada kelebihan mohon dikembalikan. Oke, satu lagi penutup dari kelompok kami, gagal itu urusan nanti. Yang terpenting kita berani untuk mencoba dan mencoba. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu, terima kasih Bu.